Halo, assalamualaikum semua. Melanjutkan video sebelumnya yuk. Langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya dulu. Oke, langsung ke ceritanya. Xiaoyan menarik pandangannya dari Baisan yang berada di sisi berlawanan dari arena. Pandangannya kemudian menyapu sekeliling stadion sekali lagi. Di tengah-tengah galeri tontonan, ada beberapa kursi bagus dengan pemandangan terbaik. Duduk di kursi ini hanya 4 pria tua berambut putih. Meskipun aura dari 4 orang ini tidak berbeda dengan pria tua biasa, tatapan Xiaoyan mendarat di tubuh mereka terlebih dahulu. Orang lain mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, mampu merasakan getaran samar di ruang yang kadang-kadang muncul dari lingkungan keempat lelaki tua ini. Fluktuasi spasial semacam ini hanya diciptakan ketika kekuatan Do di dalam tubuh seseorang telah mencapai batas tertentu, yang memungkinkannya beresonansi dalam ruang dunia luar. Di antara orang-orang kuat yang akrab dengan Xiaoyan, bahkan Hai Bodong belum mencapai tingkat ini. Hanya mereka yang sudah memasuki level puncak Do Huang, seperti Jia Xingtian atau Yun San yang lebih kuat yang mampu mencapai ini. Sementara Xiaoyan mengamati keempat pria tua ini yang berpakaian sangat polos, mereka berempat tiba-tiba merasakan sesuatu. Mata mereka yang awalnya malas diangkat, dan tatapan tegang membuat kontak dengan mata Xiaoyan. Beberapa pasang mata saling memandang dan mata Xiaoyan segera merasa sedikit sakit. Doki dalam tubuhnya dengan cepat beredar sebelum gumpalan api hijau tiba-tiba melintas di pupil hitamnya. Baru kemudian perasaan menyakitkan itu perlahan-lahan melemah. Selain terkejut di hatinya, dia buru-buru menarik pandangannya. Hah? Sama seperti gumpalan api berwarna hijau diam-diam melintas di mata Xiaoyan. Suara lembut kaget secara spontan dan bersamaan dipancarkan dari 4 pria tua yang duduk di kursi itu. Jadi antara mereka bertukar pandang satu sama lain saat mereka membuka mulut untuk berbicara. Betapa anehnya, Doki ini panas dan lincah seperti nyala api. Doki jenis ini adalah bahan bakar terbaik untuk menyuling pil obat. Ini benar-benar akan sia-sia jika Xiaoyan bukan seorang alkemis. Sebuah kejutan melintas di mata seorang lelaki tua yang duduk paling jauh ke kiri saat dia berkata perlahan. Tua, saya mendengar bahwa Xiaoyan ini pernah menjadi juara dari pertemuan Grand Alchemist Jiama Empire. Bakat penyulingan obatnya cukup besar. Jika Anda dapat merekrutnya ke tempat Anda untuk memperbaiki pil obat, saya khawatir bahwa prestasinya di masa depan akan membuat orang tidak bisa berkata-kata. Seorang pria tua berjubah abu-abu di tengah berkata sambil tersenyum. Hanya memiliki pencapaian 18 potensinya luar biasa, dia memang bibit yang bagus. Namun saya pikir dia seharusnya sudah memiliki gurunya sendiri. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa mencapai tahap seperti itu di usia ini hanya dengan bakatnya saja. Orang tua itu yang dipanggil sebagai Old Huo pertama-tama mengangguk sebelum dia segera menjawab. Tidak ada konflik bahkan jika dia sudah memiliki guru. Tidak ada banyak konflik antara akademi dan guru swasta. Selain itu, Departemen Alkemis Akademi Jianan telah didirikan selama bertahun-tahun. Jika dia bisa memasukinya dan berlatih, ada banyak manfaat baginya. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa luas pengetahuan gurunya, akan sulit untuk membandingkan dengan warisan yang dimiliki Departemen Alkemis selama bertahun-tahun. Bukan. Pria tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Selain itu, Departemen Alkemis independen dari akademi luar dan dalam dan tidak memiliki banyak konflik dengan mereka. Jika Xiaoyan ini tertarik untuk datang ke Departemen Alkemis, saya tidak keberatan memiliki siswa berprestasi lainnya. Tua melirik Xiaoyan di kejauhan dan berkata dengan lemah. Di antara mereka berempat, 3 orang. Mulai dari kiri adalah wakil kepala akademi luar dan 2 tetua yang memiliki prestise yang cukup besar di akademi. Mereka memiliki wewenang yang sangat besar untuk berbicara di akademi luar. Selain itu, kekuatan mereka berada di sekitar level puncak Do Huang. Ketika dia melihat tatapan Xiaoyan, instruktur Wolling yang berdiri di sampingnya menjelaskan dengan lembut, orang tua yang pendiam, yang tidak banyak bicara di ujung kanan, adalah kepala departemen alkemis. Dia mengelola sekelompok besar alkemis di bawahnya. Karena seorang alkemis memiliki posisi khusus di benua itu, Departemen Alkemis independen dari akademi dalam dan luar.
Tidak ada orang yang dapat mengganggu masalah mereka. Bahkan wakil kepala sekolah tidak bisa melakukannya. Departemen Alkemis. Hati Xiaoyan bergerak ketika dia mendengar nama ini. Apa yang disebut Departemen Alkemis ini kemungkinan adalah keberadaan yang mirip dengan asosiasi alkemis. Cukup menyusahkan jika menyinggung mereka. Pertarungan berdarah antara Jianan Academy dan Black Corner Region saat itu, dan akhirnya pohon roh kematian yang membuat orang merinding semua taktik mereka. Pihak lain adalah Departemen Alkemis. Apapun yang terjadi, seorang alkemis dimanapun dia berada akan dapat menikmati posisi yang sangat istimewa. Instruktur bowling menghela nafas. Anda mungkin dapat mencoba masuk ke 5 besar. Instruktur bowling tersenyum ketika dia melihat Dik Xiaoyan. Dia tidak sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia tidak sengaja mendengar beberapa hal tadi malam. Bukankah semuanya sama? Xiaoyan tersenyum ketika dia menjawab. Itu tidak sama. Jika Anda bisa masuk 5 besar dalam kompetisi kualifikasi, Anda akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke aula koleksi buku akademi. Sun Er melanjutkan dengan tersenyum sebagai gantinya. Aula koleksi buku. Apakah hal-hal di dalam sangat menarik? Xiaoyan kaget ketika dia bertanya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa lebih dari setengah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi datang dengan niat memasuki aula pengumpulan buku. Di dalamnya termasuk Sun Er, Baisan, dan yang lainnya. Sun Er mengembuskan napas seperti kebun di sisi Xiaoyan. Sikapnya yang tersenyum hangat dan lembut menyebabkan tatapan di sekitarnya yang memandang Xiaoyan tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Aula pengumpulan buku adalah tempat terlarang di akademi luar Akademi Jianan. Pertahanannya sangat ketat. Biasanya selain beberapa orang yang dapat dihitung yang memiliki kualifikasi untuk masuk, sebagian besar waktu dalam keadaan terkunci. Sun Er berkata dengan lembut, jika seseorang beruntung, seseorang akan memperoleh manfaat yang akan sulit dibayangkan dari dalam dirinya. Oh, Xiaoyan mengangkat alisnya. Dengan latar belakang Sun Er, dia masih memiliki pendapat yang tinggi tentang balai koleksi buku yang misterius. Dalam hal itu, hal-hal di dalam seharusnya tidak mengecewakannya. Dia hanya mengangguk sedikit setelah memikirkan hal ini di dalam hatinya. 10 menit kemudian, suara bising langsung menembus awan. Hari kedua kompetisi kualifikasi akademi dalam akhirnya akan dimulai. Ketika seorang hakim setengah baya perlahan-lahan berjalan ke tanah terbuka. Sebuah sorakan yang memekakan telinga dan mengejutkan segera meledak dari galeri penglihatan. Sorakan itu ditekan oleh tangan hakim sampai perlahan-lahan menjadi tenang. Hakim setengah baya ini melihat sekali di sekitar tempat itu sebelum berkata, dengan suara yang jelas, semua siswa setelah eliminasi dan seleksi awal kemarin, ada 174 dari yang semula 300 peserta yang tersisa hari ini. Dari nomor ini, 50 nama yang memiliki kualifikasi untuk memasuki akademi dalam harus dilahirkan hari ini. Baiklah, sekarang waktunya untuk kompetisi kualifikasi. Kami akan mulai. Pesaing manapun yang namanya dipanggil, silakan masuk ke arena sesegera mungkin. Setelah waktu yang ditentukan selesai, kami akan menanganinya saat Anda menyerah. Hakim Parubaya itu tidak bertele-tele. Setelah memperkenalkan aturan kompetisi, ia perlahan-lahan mundur ke kursi hakim di tanah terbuka. Pada saat ini 2 nama dikeluarkan dari kursi hakim. Kelas Kuan kelas ketiga Luofu. Ketika mereka mendengar nama-nama itu dibaca, mereka berdua yang sudah siap segera melintas dan melompat turun dari galeri tontonan. Mereka terus mendarat hampir secara instan di arena dan saling memandang. Bunga hati keluar dari mata mereka. Doki dari berbagai elemen muncul keluar dari tubuh mereka dengan cara yang bergejolak. Doki yang kuat menutupi tubuh mereka berdua membentuk 2 jubah doki yang sempurna. Meskipun 2 orang yang telah naik ke arena tidak dapat dibandingkan dengan individu-individu luar biasa di akademi seperti Baisan dan yang lainnya. Mereka setidaknya memiliki beberapa ketenaran. Karena itu gelombang sorakan terdengar dari galeri penglihatan ketika mereka berdua naik ke atas panggung. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi dan bertahan hingga putaran kedua dapat dianggap memiliki kekuatan menengah ke atas dalam akademi luar Jianan Academy, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya. Sejak kompetisi telah dimulai, siswa afinitas angin berubah menjadi bayangan yang berulang kali melintas di sekitar lawan menggunakan keunggulan lincahnya. Telapak tangannya rumit karena langsung mengenai poin mematikan lawan. Namun serangannya mungkin tajam, tetapi lawannya tidak medis. Tubuhnya seperti batu menyentuh tanah.
Dengan sumber kekuatannya yang besar, ia dengan pahit bertahan dengan afinitas dasar Douki, yang dikenal karena daya tahan pertempurannya yang panjang. Jika seseorang dengan hati-hati mengamati, seseorang akan dapat menemukan bahwa meskipun dia tampak tidak menguntungkan, serangan tajam lawan dikurangi menjadi kerusakan minimal. Pertarungan yang kejam dan sengit di medan perang, di mana satu menyerang dan satu membela, menarik sebagian besar mata stadion. Banyak tangisan dan sorak-sorai berulang kali berkumpul bersama, akhirnya membentuk sesuatu seperti guntur bergulir yang bergema tanpa henti di langit di atas tanah terbuka. Sepertinya Luofu memiliki peluang bagus untuk menang. Xiao Yan bersandar di sandaran kursi dan berbisik sambil tersenyum, sambil menatap pesaing itu, yang menggunakan harga terkecil untuk mengimbangi serangan lawannya. Bukankah dia ditekan oleh Jelly? Xiao Yi bergumam di samping. Serangan mereka oleh Ji mungkin tampak ganas. Tetapi jika dia terus seperti ini untuk waktu yang lama, Douki-nya pada akhirnya tidak akan dapat mendukungnya. Dengan mengamati warna Douki-nya, saya berpikir bahwa metode Ki yang ia praktikkan bukan kelas yang sangat tinggi. Metode Ki kelas rendah tidak dapat mendukung drain-nya untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Luwu bahkan belum bergerak dari posisi awal sebanyak itu sejak awal pertarungan. Setiap kali dia melakukan kontak dengan serangan lawan, kakinya akan sedikit gemetar. Itu adalah tindakan yang membelokkan kekuatan ke tanah. Meskipun metode defensif ini agak canggung, itu masih memungkinkannya untuk menyelamatkan banyak Douki yang tidak perlu dari yang dihabiskan. Oleh karena itu, jika Jelly itu tidak memiliki gerakan pembunuhan yang terlalu kuat, serangannya mungkin secara bertahap menjadi lebih lemah setelah 30 pertukaran lainnya, terus sampai dia dikalahkan. Sun Er di samping menjelaskan sambil tersenyum. Ketika mereka mendengar Sun Er menjelaskan secara rinci, tidak hanya Xiao Yu mengangguk, tetapi bahkan Xiao Yan juga merasa agak heran ketika dia menatap gadis itu. Ini karena bahkan dia tidak melihat pertempuran dengan detail seperti itu. Aku ingin tahu kelas apa yang telah dicapai gadis ini setelah pelatihan selama 2 tahun ini. Namun saya pikir dia pasti tidak boleh lebih lemah dari saya. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya dia berpikir bahwa kecepatan pelatihannya selama 2 tahun ini sudah cukup baik. Sungguh tak terduga bahwa gadis ini bahkan lebih abnormal. Pada saat Xiao Yan membiarkan imajinasinya berjalan liar, situasi pertempuran di dalam arena akhirnya mulai berubah. Siswa bernama Jelly tampaknya tahu bahwa dia akan berada dalam masalah besar. Karena itu setelah serangan liar berlanjut untuk sementara waktu, ia akhirnya mengurangi kecepatan serangnya. Namun, ketika dia mengurangi kecepatannya, Luofu yang tidak bergerak yang seperti kura-kura bersembunyi di cangkangnya tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Serangan duo teknik yang tajam, yang sama sekali berbeda dari sifat defensif elemen tanahnya, mengguncang lawan sampai dia dipaksa untuk berulang kali menarik mundur lebih dari 10 langkah setelah hanya 1 serangan. Mulut darah segar dimuntahkan dan Jelly tampaknya telah kehilangan kemampuan tempurnya. Tidak bergerak seperti gunung, bergerak seperti petir, mengalahkan lawan dalam 1 serangan. Ini memang layak menjadi Akademi Jianan. Kualitas pertarungan para siswa sebenarnya kuat sampai sejauh itu. Tidak heran instruktur Wolling benar-benar tidak menyukainya karena tidak memenuhi harapan saat itu ketika dia ingin pergi. Jika bukan karena guru diam-diam mengajari saya, meraba-raba melalui pelatihan saya, kemungkinan akan berarti bahwa saya benar-benar akan mengalami kesulitan untuk mengejar kemajuan pelatihan para genius di akademi ini. Xiao Yan merasa heran ketika dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas di dalam hatinya. Ketika dia melihat bahwa 1 serangan yang dilakukan Luofu digunakan untuk mendapatkan kemenangan. Xiao Yan menghela nafas sekali dalam hatinya dan sekali lagi menaruh perhatiannya ke arena. Setelah hakim mengumumkan kemenangan Luofu di lapangan terbuka, 2 orang yang memiliki perasaan yang sama sekali berbeda meninggalkan lapangan terbuka di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Persaingan tanpa intermiten ini pada akhirnya mendorong suasana galeri mengelilingi lapangan terbuka hingga mencapai puncaknya. Sorak-sorai yang memekakan telinga mengguncang telinga orang-orang sampai mereka mulai terluka. Putaran ke-38, Departemen Alkemisme melawan kelas Huang kelas 2 Xiao Yan. Seorang hakim dari kursi hakim perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang jelas telah melihat sekeliling stadion. Ketika suara hakim jatuh, suasana yang bising segera menjadi sunyi. Tak terhitung banyaknya tatapan segera berbalik ke arah Xiao Yan.
Ada beberapa perasaan di dalam tatapan itu. Tentu saja ada yang sedikit lebih tidak ramah. Sepertinya banyak orang menunggu untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimanapun, lumung ini tidak dapat dibandingkan dengan Subang dari kemarin. Kekuatannya dapat dianggap dalam 10 besar, bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi luar. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa dia mampu mengendalikan nyala, api yang memiliki daya mematikan yang cukup kuat, karena dia menjadi seorang alkemis. Dia adalah orang yang merepotkan, kamu harus berhati-hati. Instruktur Rowling dengan lembut mengingatkan ketika dia memandangi tatapan di sekitarnya yang terlihat sangat senang. Xiaoyan GG, lakukan yang terbaik. Sun Er tersenyum dengan cekatan dan berkata dari samping. Xiaoyan tersenyum. Di bawah pengawasan tatapan semua orang, dia perlahan berdiri dan dengan lembut menekankan jari kakinya ke lantai galeri penglihatan. Tubuhnya dengan lembut melayang dan mendarat di atas panggung. Tubuh lurusnya dan penguasaan berat yang besar di punggungnya membentuk gambar yang sangat misterius. Sesaat setelah Xiaoyan mendarat di arena, peluit yang jelas tiba-tiba terdengar di luar arena. Bayang biru langsung memotong di udara dan akhirnya menekan kakinya dengan lembut di pilar sekitarnya, sebelum berjungkir balik di udara dan mendarat di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.